البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa fihi minal ahadits, dan di dalam bab ini ada beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah al-madhkur fi awalil bab, hadis Abi Hurairah yang disebutkan di awal bab qablah, yang sebelumnya. Hadis apa itu? Da'uni ma taraktukum, dan seterusnya itu. Dan ini telah kita lewati. Wa ghairuhu minal ahaditsi fi, dan hadis-hadis yang lain tentang masalah ini yang ada di dalam bab tersebut. Baik. Al-hadisul awal, sekarang hadis-hadis yang lain lagi. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manakala turun kepada Rasulullah SAW, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah sajalah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, dan kalau kalian itu menampakkan apa yang di dalam jiwa kalian atau kalian menyembunyikannya, Allah itu yang akan memeriksa kalian dengan itu. Al-ayat. Ketika turun ayat ini, istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terasa berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW, summa baraku ala rukab. Kemudian mereka berlutut di atas lutut-lutut mereka. Duduk menunjukkan apa? Menunjukkan adab yang baik di hadapan Rasulullah. Bukan berarti di hadapan muhaddisun harus begitu, tidak. Banyak riwayat-riwayat menunjukkan apa? Semuanya beradab walaupun dengan cara duduk yang berbeda-beda. Tidak masalah. Tapi ini adalah apa? Ta'zim yang bagus kepada Rasulullah. Faqalu, mereka mengatakan, ay Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Ini adalah kalimat yang rafiq, kalimat yang lembut. Kalau iya, itu adalah kalimat yang umum. Tapi kalau ay, ini kelembutan, seakan-akan memang mereka adalah orang yang dekat. Wahai Rasulullah, kami telah dibebani dari amalan-amalan yang kami mampu mengerjakannya. As-salata wal jihad was-siyama was-sadaqah, yaitu salat, jihad, puasa dan sedekah. Kami mampu mengerjakan ini. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha, dan sungguh telah diturunkan kepada Anda ayat ini dan kami tidak mampu untuk melakukannya atau memikulnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, dan beliau tahu apa yang diinginkan di sini. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, apakah kalian ingin untuk mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh yaitu apa itu at-Taurat wal Injil, pemilik Taurat wal Injil sebelum kalian. Sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami taat. Bal qulu sami'na wa ata'na, bahkan hendaknya kalian mengucapkan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu lah wahai Rabb kami yang kami inginkan, dan hanya kepadamu kami itu akan kembali. Falamma qtara'ahal qaum, ketika kaum itu telah membaca kalimat yang dituntunkan oleh Rasulullah, wa zallat biha alsinatuhum, dan lidah mereka itu menjadi lunak dengan kalimat tadi, mudah mengucapkannya. Anzalallahu ta'ala fi isriha, Allah Ta'ala menurunkan kelanjutannya, memuji Rasulullah dengan para sahabat tadi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, Rasul itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabb beliau. Demikian pula kaum mukminin. Ini menunjukkan apa? Para sahabat memang mukminin yang sempurna, mereka yang layak dikatakan mukminin yang sebenarnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah mukminin yang sebenarnya. Allah bicara tentang kaum mukminin di perang Badar itu, para sahabat. Baik. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yang disebutkan di sini semua. Ucapan mereka, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak memisah-misahkan di antara satu orang pun dari rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan kami mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunanmu lah yang kami inginkan wahai Rabb kami, dan kepadamu lah kami kembali.
Falamma fa'alu dzalik, manakala mereka telah melakukan itu, nasakhahallahu ta'ala, Allah Ta'ala menghapus ayat yang terasa berat tadi. Ini makna secara awal sebelum kita masuk di dalam syarahnya. Fa'anzalallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla menurunkan gantinya. Ini sekedar penerjemahan mudahnya dulu sebelum masuk ke syarahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia usahakan dan dia akan memikul dari dosa yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami apabila kami lupa atau kami keliru. Qala na'am. Allah Ta'ala menjawab, iya. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamalatahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau memikulkan kepada kami beban yang berat, isra, melebihi hamal, bahkan ini beban yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan, engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Qala na'am, Allah menjawab iya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah engkau memikulkan kepada kami perkara yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Qala na'am, Allah Ta'ala menjawab, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah wali kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Qala na'am, Allah Ta'ala menjawab iya. Rawahu Muslim. Baik. Kita lihat di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai saksi tentang kejadian-kejadian di zaman Nabi itu. Di antara kejadiannya adalah turunnya ayat ini. Dan inilah kata para ulama, perkara yang menunjukkan lebih rojihnya akal para sahabat daripada akal yang lain-lain. Demikian pula menunjukkan lebih rojihnya ilmu para sahabat dibandingkan dengan ilmu generasi-generasi yang lain. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in itu. Karena para sahabat yashhaduna tanzil. Para sahabat itu yang mereka menghadiri langsung keadaan turunnya suatu ayat dan sebagainya. Dan mereka itu yang langsung mendapatkan pengajaran dari Nabi SAW. Sehingga mereka paling tahu pada kejadian apa ini dan kemana ayat ini diarahkan dan dipahami. Maka harus kita itu kembali kepada langit. Seandainya Allah itu di samping Rasulullah, tidak perlu kalimatnya adalah turun, sekedar datang, waroda. Makanya hadis lafaznya adalah waroda. Kalau ayat itu nazala, sababun nuzul, sababul wurud. Kenapa? Kalau Nabi dengan para sahabat istilahnya adalah sama-sama di bumi. Kalau ayat nazala menunjukkan yang menurunkannya itu ada di langit. Tayyib, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah sajalah apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ini polanya adalah hasor jil majrur. Dia didahulukan menunjukkan apa? Sebagai pembatasan dan pengkhususan. Tidak ada satu zarrah pun kecuali dia adalah milik Allah. Baik, kalau semuanya adalah milik Allah berarti Allah adalah Rabb. Kalau Allah sebagai Rabb, maka dia pula yang akan memeriksa amalan para hamba. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di sini berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan kalau kalian itu menampakkan apa yang ada di dalam jiwa kalian ataupun menyembunyikannya, Allah akan memeriksa itu untuk kalian. Memeriksa kalian dengan perkara tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk dari konsekuensi rububiyah adalah apa? Adalah pemeriksaan amal. Sebagaimana itu ma'ruf di kalangan apa? Para penguasa-penguasa dunia. Mereka yang mengelola, mereka juga yang akan memeriksa amalan apa? Para rakyat mereka dan seterusnya. Dan Allah di atas semuanya memeriksa segalanya. Dan juga dari ayat ini kita mendapatkan faedah bahwasanya konsekuensi dari rububiyah adalah apa? Kamalul ilm. Kesempurnaan dari konsekuensi dari rububiyah adalah kesempurnaan ilmu. Karena tidak mungkin Allah mengatur alam semesta dalam keadaan Allah tidak disifati dengan sifatul ilm. Ilmu Allah sempurna, meliputi segala dzarrah yang ada di alam semesta, baik yang bersifat batiniyah ataupun yang bersifat zahiriyah, baik yang zahiriyah ataupun yang batiniyah, semuanya Allah tahu. Baik. Dan dari ayat ini lahiriahnya sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, apa yang di dalam hati kita ini akan diperiksa.
Dan memang inilah asalnya, segala amalan itu akan diperiksa, bahkan apa yang terbetik di dalam hati. Dan inilah yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Sekedar desiran hati nanti akan dihisap oleh Allah Ta'ala, dimintai pertanggungjawaban. Tetapi nanti akan ada penjelasan bahwasanya untuk umat ini akan diperingan. Memang umat ini adalah umat yang disayang oleh Allah Ta'ala. Baik, makanya ketika turun ayat ini dan para sahabat paham apa yang diinginkan, yaitu desiran hati pun akan diperiksa, maka hal itu menjadi susah bagi para sahabat Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Kedalaman para sahabat di dalam ilmu mereka, dan juga menunjukkan perhatian para sahabat terhadap Al-Quran. Berbeda dengan kebanyakan orang di zaman sekarang. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, orang-orang zaman sekarang membaca Al-Quran tidak paham apa isinya, tapi niatnya sekitar cari barokah, untuk kesembuhan, untuk ini, untuk itu, dan segalanya. Tetapi untuk ilmunya mereka tidak mau, mereka tidak paham apa yang mereka baca. Makanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, qiraah para sahabat adalah qiraatu at-tadabbur. Bacaan para sahabat itu bacaan yang mencari ilmu dan merenungkan, bukan sekedar qiraatu at-tabarruk, bacaan untuk mencari berkah saja, bukan. Makanya manakala mereka berusaha untuk mengetahui isinya, taulah mereka bahwasanya urusannya ini memang sangat berat. Bahwasanya syariat ini bukan perkara yang dipandang remeh. Allah Ta'ala telah berfirman, Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguh kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Konsekuensinya sangat berat, isinya juga sangat berat. Makanya langit dan bumi dan gunung mereka takut untuk memikul beban ini. Sebagaimana yang telah kita kenal di dalam firman Allah Ta'ala, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Sungguh kami telah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka tidak mau memikulnya dan mereka takut kepadanya. Tahu bahwasanya apa? Syariat ini adalah perkara yang sangat berat. Makanya manakala para sahabat memahami keadaan ini, mereka merasa sangat susah. Bahkan perkara yang di dalam hati pun akan dihisap. Maka kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Bahwasanya para sahabat itu mereka tidak mencukupkan diri dengan apa yang mereka pahami walaupun ada iskal. Bahkan kalau terjadi iskal, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, mengamalkan firman Allah Ta'ala, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, yaitu ahlul Quran, kalau kalian tidak tahu. Siapa yang paling ahlul Quran? Jelas Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, Fas'al bihi khabira. Tanyakan tentang masalah ini kepada khabir, yaitu yang mengetahuinya. Makanya manakala mereka mengalami iskal semacam ini, mereka tidak berdiam diri kemudian mentakwil sendiri, tapi mereka bertanya kepada yang lebih tahu. Sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ajurri di dalam kitab beliau Akhlakul Ulama, dan juga tentunya para ulama yang lain. Mereka mengatakan, wa ma ashkala alaika fi hadil mas'alah, perkara apapun yang menimbulkan iskal bagi kalian, kemudian mengatakan faruddahu ila alimih, maka kembalikan dia kepada yang mengetahuinya. Bukan diam saja, tapi lanjutkan, tuntut ilmu yang lebih tinggi lagi agar mengetahui jawabannya. Baik, kelanjutannya waktu yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.